It's a Ghost Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. your number one music station. Station. Balik lagi di Ghost, Global Horror Story bareng Edo Frizani dan juga Arya Stamartin. yang bakal nemenin Global People di malam Jumat ini. Global People, Betul. kita balik lagi di Ghost. Dan malam Jumat ini kita spesial, kita bakal bahas cerita-cerita Global People yang ada di Threads nih, cerita-cerita horornya. Ya, yang dimana kan banyak orang beranggapan kalau di era modern ini tuh udah kayak klinik, hal-hal gaib itu hal yang tabu lah ya. Benar, ya. Tapi banyak juga kejadian yang nggak bisa dijangkau sama logika yang terjadi di sekeliling kita. Nah, tanpa kita sadarin sih, Betul. biasanya kita itu terlalu logika sampai akhirnya kita menghiraukan hal-hal yang goib ini. Ya. Tapi sebenarnya ada sih Sebenarnya Global ada, People. ya. Nah, ini salah satu ceritanya ada dari @arkau, ar.kaw. Ini dari Threads ya. Ini pengalaman dia, ceritanya liburan keluarga ke Pantai Carita, Global People. Jadi kebetulan kata si Arkau ini, dia itu berangkat naik 2 mobil. Nah, mobil yang pertama itu kebetulan kelompoknya Arkau, dia berangkat berlima, 2 cewek 3 cowok. Nah, si Arkau ini berangkat duluan lah ke Pantai Carita ke rumah saudaranya dari 2 rombongan. Nah, dia udah sampai duluan, terus nyampe rombongan keduanya adalah keluarganya, yaitu yang pertama turun adalah bokapnya. Nah, ketika bokapnya turun, terus yang lain itu rombongan pertama Arkau dan bareng teman-temannya itu turun juga keluar dari rumahnya supaya nyambut bokapnya, sekalian buat salam-salaman juga kan ya, biasa kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba bokapnya itu ngomong, ini kok kalian berlima doang, itu yang perempuan berpakaian hitam kok nggak turun dari mobil gitu. Jadi sebenarnya yang ngelihatnya itu ternyata bokapnya. Yang dimana POV-nya itu bukan yang sekelompok kan ya. Sebenarnya kalau pengalaman si soal liburan pun gue juga ada pengalaman liburan juga. Yang paling diingat adalah dengerin suara kuntilanak asli. Akhirnya gitu tuh. Gue ada pengalaman tuh. Pas di mana? Liburan ke Jogja. Ini kelas 2 SMP. Itu kayaknya 2011-an lah ya. Nah, itu ke Jogja bareng gue tuh cuman gue, nyokap gue, kakak ipar gue, ponakan gue berempat doang tuh. Berlima, sorry sama abang gue berlima ke Jogja. Ada satu penginapan pertama nyampe itu. Penginapannya sih gue juga masih penasaran sih nama penginapannya apa. Karena di penginapan itu, di salah satu penginapan di Jogja, uniknya adalah hotel itu ada komplek-kompleknya di dalamnya, kayak kafling. Nah, setiap kaflingnya namanya itu nama-nama horor. Jadi ada kafling pocong, genderuwo, kuntilanak. Nah, itu hotel itu pertama direkomendasiin sama tante gue. Nah, jadi tuh karena tante gue pernah nginep di situ, tapi dia berkegiatannya lebih banyak di luar. Terus dia balik ke situ cuman buat tidur doang. Nah, sementara keluarga gue itu kebanyakan lumayan seringnya akhirnya di penginapan kan. Nah, pas pertama nyampe tuh ponakan gue itu emang lebih sensitif lah. Umurnya mungkin masih 4 tahun kali ya, 4-5 tahun. Dia sensitif banget sama hal-hal kayak gitu. Dia nangis terus. Nangis terus tuh Global People sampai akhirnya nyokap gue ngerasa wah ini udah terlalu ekstrim lah ya. Nangisnya itu udah sampai sejaman lah. Terus akhirnya check out, cari penginapan lain. Dapet lah penginapan ini. Gue pindah ke penginapan lain, hotel juga. Di depan kamar gue tuh persis kolam renang. Pas lagi sore sih masih aman ya, Global People gue berenang sama keluarga gue. Pas malamnya itu gue kebangun sekitar jam 1 atau jam 2 lah. Nah, itu persis kedengeran emang suara kuntilanak gitu. Ya cekikikannya gitu ya. Pun gue juga masih samar-samar inget soal ketawanya dia. Nah, cekikikannya itu jauh. Yang dimana kan kalau teorinya adalah kalau kuntilanak ketawanya jauh berarti kan dia dekat tuh Global People. Nah, gue tuh tapi pas lagi SMP itu gue belum ada pengetahuan soal itu lah. Jadi, oh itu siapa yang ketawa ya? Masalahnya tuh satu kamar ya berlima ramean. Dan denger semua? Nah, itu gak yang ngeh bangun itu cuman gue doang kayaknya tuh. Nah, gue juga ada pengalaman soal serupa liburan nih. tuh. Apalagi lo kan? Iya, yang kalau masalahnya suara kuntilanak dan juga anak kecil. Jadi waktu itu tuh ini cerita di lingkungan keluarga gue. Jadi ada anaknya uwa gue. Itu masih sekitar SD mungkin ya berapa tahun ya, 7 tahun atau 8 tahun lah gitu. Nah, dia tuh ceritanya lagi sakit, demam. Kan biasanya katanya kalau di
posisi lagi demam, anak tuh suka ngeliat-liat hal yang gak enak lah. Ya apalagi anak kecil ya. Ya, apalagi anak kecil. Nah, jadi di dalam kamar ayah sama ibunya, jadi anak itu bukan nginep, maksudnya tidur di situ karena lagi sakit. Biasanya dia tidur di kamar. Terpisah ya? Terpisah. Nah, posisinya di dalam kamar itu, emang ada kamar mandinya lagi, kamar mandi pribadi gitu. Nah, satu malam si anak kecil ini itu ngelihat di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang loncat-loncat. Oke. Terus dia bilang, "Mah, itu di depan kamar mandi anak kecil siapa? Kok ada yang loncat-loncat?" Nah, sedangkan di situ tuh anak kecil cuma dia doang. Nah, terus akhirnya mamahnya, udah deh itu bukan siapa-siapa, udah tidur lagi aja. Nah, karena setiap hari dengan rentan waktu yang cukup lama dia sering ngelihat anak kecil itu. Oh, terus berulang gitu ya? Berulang. Nah, akhirnya mereka tuh mutusin buat manggil orang pintar. Yang ngerti hal-hal yang kayak gitu. Soalnya hal-hal yang kayak gitu kan emang gak bisa dijangkau sama logika lah ya. Karena yang ngelihat toh juga anak kecil itu doang gitu. Ada anak kecil yang loncat-loncat di kamar mandi. Nah, singkat cerita, jadi kita manggil lah ustadz atau orang yang ngerti tentang hal-hal gaib tersebut. Nah, satu waktu dia datangnya tuh emang setelah maghrib. Setelah maghrib ngobrol-ngobrol dulu kayak ngopi-ngopi di rumah itu. Terus setelah isya kita setelah jamaah bareng itu ada pengajian keluarga dan semua keluarga besar tuh diundang di situ. Nah, setelah pengajian si ustadznya ini tuh minta untuk semua lampu dimatiin kecuali di area yang buat ngaji itu biar ada penerangan. Kita ceritanya ya tawasulan lah, yasinan gitu. 20 orangan ada ya? 20 orang enggak sih, paling 10-an 10 lebih. 10 ya lebih. rame lah ya keadaannya. Keadaannya rame. Karena keluarga besar diundang buat ikut bantu pengajian lah. Nah, terus di saat waktu ngaji itu kayak sediain ember isi air gitu-gitulah. Terus ada garam dan lain-lainnya. Kita ngaji, biasanya kan orang ngaji juga suka ada di depannya tuh kayak botol minum gitu. Nah, ini karena tujuannya buat nyiram sekeliling rumah, jadi dia pakai ember di tengah gitu. Nah, terus kita ngaji, yasinan sampai beres. Tapi di tengah-tengah kita lagi yasinan itu, jadi ada kan keluarga kita di dalam semua ya. Posisi pintu ke arah dapur ditutup, pintu ke arah luar ditutup, ke kamar dan lain-lain ditutup semua. Gak ada akses yang terbuka. Gak ada akses terbuka. Di tengah-tengah pengajian itu, jadi kita semua ngedengar orang nendang-nendang pintu dan berulang. Jadi yang pertama dek, pintu dapur ditendang. Terus tapi kita ya udahlah kita lanjut ngaji aja karena tujuannya kan mau membersihkan rumah itu. Nah, setelah beberapa lama kemudian ada lagi suara tendangan pintu lagi. Dek, tapi kita nggak ada yang ngobrol, tetap lanjut ngaji sampai kurang lebih 3 kali mungkin sampai beres yasinan. Dan itu durasinya 1 kali yasinan aja. Jadi sebenarnya nggak terlalu panjang setelah 15 menit kan. Tapi interval dia nendang pintu itu 3 kalian. Setelah beres baru saatnya ngomong, itu kalian pada denger nggak ada suara-suara nendang pintu? Dan kita sepakat karena kenceng banget. Kita ngedenger juga gitu. Ya kita dengar. Ya udah. Terus dia ngambil air baskomnya itu, keluar, lampu dinyalain. Setelah beres pengajian lampu dinyalain. Terus kita keliling rumah sambil nyebarin airnya itu. Katanya sih untuk kayak netralisir dan jadiin pagar lah gitu, pagar gaib itu. Nah, setelah itu beres, udah akhirnya ini sebenarnya masih ada, bukan di sini tempatnya. Jadi dia tuh kayak ngajak kita semua buat nyari lokasi si tempat tinggalnya gitulah, tempat singgahnya gitu. Jadi si ustadznya tuh kayak ngangkat tangan ke atas kayak lagi nyari spot panas ya, deteksi gitulah. Terus jalan sampai ke arah, jadi di belakang rumah tuh ada turen air. Dia berhenti di situ dan katanya di sini. Nah, terus dia tuh minta kita buat coba dengerin bareng-bareng. Terus dia gini, baca kalimat-kalimat apa nggak ngerti, tapi Al-Quran itu. Terus dia gini tarik, seret, kuntilanaknya ngejauh. Dan, gitu ya. Wah itu kita
kirain gue bakal nggak ada apa-apa gitu, ya udah ngebersihin aja. Iya. Dan ternyata dia sampai ngeluarin suara, ya kita nangkapnya kuntilanak lah ya karena suaranya begitu dari turen itu ke arah seberang jalan. Dan semua orang juga Dan semua denger orang kan. denger. Itu salah satu pengalaman gue yang gue ada di situ ketika berhubungan sama anak kecil dan kuntilanak sih. Tapi kenapa ya? Gue juga pernah jadi inget juga ceritanya. Kenapa selalu berhubungan sama toren air itu juga tuh si kuntilanak itu? Karena mungkin pertama ini kali ya, jarang dijangkau, Ya, sama mungkin ya. jarang dibersihin juga mungkin. Karena gak ada hawa manusia, akhirnya Gak ada hawa itu jadi spot mereka buat Ya. tinggal ya. Nah, karena pengalaman soal kuntilanak dan toren juga, gue ada juga cerita dari si tante gue yang ngasih rekomendasi tempat penginapan di Jogja itu. Oke. Jadi dia itu pernah nginep lah di villa gue di Puncak, di Cipanas. Nah, dia nginep sama anaknya juga. Dia bertiga doang, seingat gue. Bertiga nginep di villa itu. Nah, biasanya emang ada penjaga villa gue. Nah, cuman dia tuh yang sistemnya kadang balik, jadi gak stay di villa itu. Ada satu ketika dia nginep di villa gue bertiga. Emang gue kayaknya interval keluarga gue buat nginep di villa gue tuh makin jarang. Oke. Nah, terus dia nginep bertiga, penjaga villa gue juga lagi gak di situ, nginep. Nah, katanya malamnya itu dia mimpinya sekeluarga sama. Mimpinya ditarik sama cewek kuntilanak lah. Ditarik sama cewek kuntilanak gitu, kayak diusir dari villa gue. Di mimpinya? Di mimpinya. Ditarik, terus yang ditariknya itu orang kuntilanak sama anak-anaknya. Katanya ada anak-anak kecil gitu yang narik juga. Nah, narik keluarga. Nah, pas paginya bangun itu yang ngobrol mereka bertiga. Pun juga anaknya itu kayaknya umurnya udah belasan tahun, jadi udah sedikit ngerti lah ya soal mimpi buruknya itu. Pas ngobrol ternyata sama, mimpi buruknya sama semua. Nah, lebih ekstrimnya lagi adalah dia nemuin ada jejak ini, tulang ikan, sampai ke toren itu. Jadi di luar villa gue tuh ada halaman terus ada gazebo. Di samping kirinya itu ada kolam ikan, terus ada toren. Nah, di toren itu banyak ini bangkai-bangkai ikan itu dari kolam ikan gue. Kolam ikan gue kosong habis ikannya. Oh, gak ada sama sekali? Gak ada sama sekali. Jadi, Terus ada tulang ikan, bener-bener tulang ikan yang gak ada dagingnya doang, bentuknya bentuk ikan gitu. Terus akhirnya emang di toren itu. ketahuannya di toren itu emang ada? Emang ada kayak ada jejaknya, terus nyampe ada jejaknya. tek di situ ada si ikan tanpa daging itu, udah tulang ikan aja itu. Dan selalu berhubungan sama toren, dan kuntilanaknya itu berhubungan sama toren juga, kayak sumber air gitu ya. Kadang gue ini sih ya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu kan kata banyak orang itu tuh nggak bisa kayak makan makhluk hidup lah ya, kayak misalkan kita ataupun kalau misalkan kita taruh kopi, ada beberapa orang yang dibikin buat kayak sesaji gitu, dan dia tuh cuman kayak ngisep sari-sarinya aja gitu. Tapi memang ada juga beberapa temen gue yang kadang suka cerita kalau kayak ada misalkan ikan atau makanan apa gitu yang tiba-tiba jadi bau, tiba-tiba terus kayak basi tiba-tiba. Nah, tapi gue pernah sih kalau yang soal makanan itu, jadi di rumah tuh pagi itu pernah bikin, ini menurut kepercayaan orang tua zaman dulu, jadi bikin nasi di magic jar gitu pagi, terus udah mateng kita makan biasa. Biasanya kan kalau di magic jar tuh suka sampai malam masih enak lah ya, masih nggak basi kan. Diangetin juga kan. Nah itu, jadi setelah intervalnya nggak terlalu jauh sih. Biasanya makan kita pagi jam 8, makan siang sekitar jam 12 atau jam 1. Ya. Nah itu tuh sekitar jam 10 ada yang mau makan. Pas dibuka nasinya berair dan basi. Bau ya, basi. Jadi bau dan basi. Nah terus ini ada hubungannya sama ini sih, ziarah sih. Jadi kata nyokap gua, itu tuh emang gak pernah terjadi sebelumnya. Si tiba-tiba basi itu. Jadi nyokap gua bilang, ini tuh ada orang yang pengen diziarahin. Nah gua inget sebelumnya
malamnya itu gua dimimpiin sama nenek gua. Nenek gua datang ke mimpi gua, nggak ngomong apa-apa, cuman sebentar doang. Terus habis itu ya udah kebangun. Gua sambung-sambungin lah ceritanya, analoginya ke sana. Yeah. Mungkin kata nyokap gua yang pengen didatangin itu ziarah itu kali nenek ya. gua. Akhirnya udahlah kita sekeluarga sorenya tuh ziarah. Terus setelah besoknya kita beres ziarah itu, ya udah kita masak kayak biasa lagi dan alhamdulillah sampai sekarang tuh ya nggak pernah kejadian apa-apa. Oh. Gua kan mikirnya tadinya, oh ini si magic jar-nya udah Rusak kali rusak ya. lah gitu Iya. kan, udah Entah mati lampu ataupun ya dia gak bekerja bekerja ya. gak jadi angetin si Jadi, nasinya gitu ya. Ternyata jadi karena gua lama di daerah, jadi kepercayaan orang tua tuh ya mungkin ada benernya juga mungkin gitu, karena gua lupa bahasanya apa tuh, cuman katanya ada orang yang meninggal tuh keluarga terdekat pengen diziarahin. Tapi gue baru tahu sih soal itu sih. Kalau yang ada nasi lah ya, Kemakanan lah. kemakanan ya apapun itu tiba-tiba basi ternyata bisa jadi Bisa pertanda jadi kayak gitu ya. kayak gitu. Dan itu tuh emang gua nggak bisa bilang mitos karena banyak orang yang di tempat gua itu menganggap itu tuh kayaknya beneran ada dan terjadi gitu, karena ada beberapa keluarga dan Yang berpengalaman sama juga kayak gitu ya. gitu juga. Oh itu tuh fakta baru ya Global People. Kita lanjutin dari cerita Global People lagi. Ya, kali ini ada dari Marcel. Ini cerita tentang temennya. Jadi ini lumayan agak sensitif. Ya. Kita samarin aja namanya. Namanya itu Bong. Oke. Kita sebutnya Bong aja. Waktu SMP keluarga mereka tuh katanya hidupnya emang enggak normal lah ya. Dari papahnya ketahuan selingkuh dan akhirnya tinggal di Bangka sama perempuan lain. Oke. Nah, sedangkan si Bong ini dan keluarganya itu tinggal di Tangerang. Nah yang lebih aneh, papanya itu katanya sering dikenal sebagai orang pintar, tanda kutip. Nah sejak kejadian itu nyokapnya Bong tiap hari nangis, rumahnya nggak pernah benar-benar tenang lagi lah keluar. Dan di fase itu mulai terjadi hal-hal yang aneh. Nah, katanya selama seminggu Bong itu selalu kebangun setiap jam 3 pagi. Dan bukan kebangun yang kayak kaget atau kebangun biasa lah gitu. Tapi kayak ada perasaan lagi diliatin atau diawasin. Nah pokoknya time skip, terus dia tuh masuk kuliah, Bong pindah ke kamar lantai atas. Nah di atas tuh cuma ada 2 ruangan, kamar Bong sama satu kamar lain. Si satu kamar lain itu ternyata ruangan bekas tempat altar papanya. Nah isinya tuh kayak patung-patung dewa yang nggak pernah dia lihat lah gitu. Jadi emang indikasinya beneran orang pintar ya? Orang pintar. Nah karena papanya udah lama nggak balik, si Bong akhirnya renov ruangan itu. Terus digabung sama kamarnya, disatuin lagi. Jadi bentuk kamarnya sekarang tuh kayak huruf L dan bekas altar itu jadi ruang PC. Nah awalnya si Bong itu emang nggak nyaman, setiap malam kayak rasa aneh. Tapi ya namanya dia masih umuran segitu ya, kan SMP, dia cuekin lah. Nah sampai tahun 2021 papanya tiba-tiba balik lagi tuh ke Tangerang, ke rumahnya itu. Ya setelah dari Bangka ya. Katanya cuma mau urus masalah warisan dan rencananya cuma seminggu. Nah H-1 sebelum papahnya pulang ada kejadian aneh lagi nih Global People. Malam itu Bong tidur jam 10, terus karena kecapean abis sekolah dan seperti dulu dia selalu kebangun jam 3 lagi. Karena udah lama Bong ngerasa mungkin ini cuma kebetulan doang lah. Nah dengan setengah sadar tapi kali ini ada yang beda. Dari posisi tidur Bong lihat sudut L kamarnya yang mana bekas altar papanya itu tadi. Dan di situ ada sosok hitam tinggi, setinggi plafon. Terus dia cuma diam, setengah badannya keluar dari sudut dan yang kayak lagi nengok gitu ya? Gitu. Emang kelihatannya klise ya, tapi emang kata dia emang beberapa kali kejadian itu berulang dan dia pas cerita itu kayak ngeri aja gitu, takut gitu.
Masih denial lah. masih denial. Nah terus ya teman-temannya pas dia ceritain ini kayak gak percaya, ngapain sih halu-halu gitu. Tapi gue pun ada pengalaman sih masalah Sosok yang ganggu gitu sosok ya. yang ganggu gitu. Nah kalau ini kan lebih jelas. Lebih jelas, bener. Karena mungkin ada hubungannya sama si altar bapaknya itu kan ya. Terus akhirnya diusik, walaupun kita pun nggak tahu itu sebenarnya benar atau enggak kan. Ya. Tapi kan memang kalau benda-benda yang di tanda kutip dipelihara lah, ya, di apa ya, ya dipelihara lah ya. Itu tuh memang kan energinya berubah-ubah kan sebenarnya. Kadang kalau sering diurusin dalam tanda kutip kan suka ada yang dibersihin, dimandiin, didoain gitu-gitu. Nah itu kadang kalau emang isinya udah positif ya dia bakal tetap positif. Nah bedanya kalau ini kan tadi papanya udah ke Bangka dengan waktu yang cukup lama kan, dan altar itu kosong. Nah, katanya ada kemungkinan kalau benda-benda yang apalagi yang dulunya tanda kutip diisi, kalau udah nggak di maintenance lagi sama orangnya, dan itu bisa jadi negatif dan dampaknya ya bisa ke orang sekitar dan rumah itu sih. Jadi emang kayak ngerasa mungkin si penunggu barang itu kayak ditinggalin terus, oh gue gak dihormatin lagi nih ya. Terus akhirnya ada perlawanan itu tuh. Ya soalnya mbah gua kan dulu pernah, mbah gua kan dari Gunung Kidul kan. Jadi dia itu gua nggak tahu kronologis detailnya, nggak tahu dititipin atau dia yang pengen bawa sendiri. Dia di rumah tuh waktu itu ada keris sepasang, kerisnya segini lah. Ya kerisnya ukurannya kecil lah ya. Kecil ya, ukuran kecil. Nah terus dia tuh awalnya rajin, kayak malam Jumat kayak entah dimandiin entah apa gitu. Karena waktu itu gua dapat cerita karena masih kecil banget kan. Dapat cerita dari uang gua. Itu selalu dimandiin dan akhirnya mungkin karena waktunya nggak sempet atau hal apapun lah gitu. Jadi udah berapa lama tuh nggak pernah dimandiin lagi, dibersihin ya, didoain gitu-gitulah. Nah terus satu waktu di malam Jumat, entah itu malam Jumatnya bertepatan sama Kliwon atau satu Suro, gue lupa. Jadi di lemarinya tuh kedengeran kayak kerisnya tuh kayak berantem gitu. Ya beradu. Akhirnya setelah itu kedengar sama keluarga, gue dapet cerita dari gue. Setelah itu dengan sama keluarga, akhirnya dirunding lah. Jadi daripada mengkhawatirkan nih benda-benda begini, kita pun juga keluarga gak ada yang ngebersihin, gak ada yang ngurus lagi gitu. Daripada takut efeknya negatif, mending kita balikin aja. Akhirnya ya udah, mbah gue juga memang setuju dan nggak terlalu, kan ada beberapa orang yang kalau itu pegangan atau apapun lah gitu yang dia sayang tuh harus ritual dan nggak mau dikemana-manain gitu. Nah tapi akhirnya mbah gue setuju, ya akhirnya dibalikin lagi ke tempat asalnya gitu. Tapi barengan sama keluarga gak nganterinnya atau? Oh enggak, mbah gue doang. Mbah gue doang. Jadi emang bisa terpisah ya? Bisa terpisah. Tapi dan emang untungnya dan nggak ada apa-apa lagi. Iya, nah itu bahkan dirasainnya barengan ya, walaupun kita gak bertanggung jawab gitu. Sebenarnya, soalnya jeleknya, gue lumayan cukup ngobrol sama teman-teman gue yang bukan praktis ya, maksudnya yang ngerti hal-hal kayak gini lah. Yang mendalami lah. Yang mendalami. Tapi memang teman gue tuh bilang kalau kan ada ya kayak lu nanam sesuatu di dalam tanah, buat apa, terus kayak banyak yang kayak susut gitu dan lain-lain. Itu tuh ya memang kalau nggak di maintenance tuh akibatnya di lingkungan itu dan maksudnya di rumah itu dan sekeliling rumahnya gitu. Jadi karena udah nggak diurus, misalkan kita batu lah ya, batu dikubur gitu, misalkan batu yang buat pegangan atau apapun itu loh. Terus katanya nanti kalau ini tadinya kan energinya positif. Nah setelah dia nggak diurus lagi gitu-gitulah, nggak dirawat sama pemiliknya, itu jadi energi-energi yang lain malah ngisi ya? Iya malah ngisi, tapi yang negatif katanya. Nah, makanya itu berdampak kayak sesimpel kata temen gue, sesimpel kayak lu sering kayak sakit pinggang, lu sering emosi tanpa sebab gitu-gitu. Karena banyaknya energi negatif yang ngumpul di satu titik itu. Terus akhirnya suasana diri lu ya berubah ya? Suasana diri. Malah jadi ke fisik sih. Ya. Nah itu ada 2 cerita ya dari Global People yang udah kita bacain. Ya. Mungkin nextnya kita bakal bacain lagi lebih banyak cerita dari threads Global People. Buat Global People yang punya pengalaman horor juga,
bisa ceritain ke WhatsApp kita di 08 12 884. Ya. Atau bisa juga di DM kita ke @884 Global Radio. Bisa lo ceritain, nanti mungkin kita next bakal nelpon Global People ataupun Global People bisa hadir langsung mungkin ya ke studio kita supaya buat ceritain pengalamannya tuh. Ya. Nanti mungkin nextnya kemarin ada Global People yang ngirimin video. Oh iya itu. Nah mungkin kita bisa di next Masukin ya? video. Kita masukin. teaser dulu aja. Sebenarnya video itu gue sampai sekarang belum lihat sih sebenarnya video yang dikirimin Global People. Jadi si Global People pas kita kemarin live itu ada ngirimin dia lagi di suatu ruangan tempat kerjanya dan dia tuh kayak ada yang nyinden intinya gitu. Random aja gitu. Random. Ada yang nyinden tapi nggak ada siapa-siapa di kiri kanannya. Oh. Soalnya dia ngevideoin itu ya sendiri Di ruangan kerja nih. di ruangan kerja. Nanti mungkin kita bakal Siapa tahu bisa kita kontak terus betul. nelpon ataupun cerita langsung Global People supaya kita tahu detailnya ya. Sebenarnya kalau ada video-video itu sih kita juga belum ceritain Global People yang waktu itu VN pengalaman dia iya, sampai adalah kita mungkin teaser juga Global People. Waktu itu ada salah satu Global People yang ceritain pengalaman dia bahkan sampai harus kehilangan pasangannya tuh, harus meninggal dunia ya. Nah itu lumayan detail juga ceritanya di VN dan juga waktu itu kalau nggak salah dia pertama dari chat dulu ya ke WhatsApp Global Radio. Nah mungkin Global People yang punya pengalaman kayak gitu juga bisa WhatsApp ke 08 12 884 atau DM IG kita di @884 Global Radio. atau mungkin nanti cerita yang menarik banget bisa kita undang sini. Nah ya siapa tahu yang punya waktu lebih bisa datang ke studionya Global Radio ya. Buat ceritain langsung. Betul. Tapi buat Ghost minggu ini kita selesaikan dulu. Ya. Edo Brijandi pamit. Dan juga Resta Martin pamit. Sampai ketemu di Ghost selanjutnya. It's a ghost global horror story.